Saya ingin mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Apakah Anda pernah merasa pikiran Anda tidak sekuat dulu? Dulu Anda bisa fokus berjam-jam, tapi sekarang 5 menit saja sudah teralihkan. Dulu Anda bisa mempelajari hal baru dengan cepat, tapi sekarang rasanya sulit sekali menyerap informasi. Kalau iya, saya ingin Anda tahu bahwa Anda tidak sendirian. Banyak orang hari ini mengalami hal yang sama. Masalahnya bukan pada IQ Anda, bukan pada usia Anda. Masalahnya ada pada pola pikir dan kebiasaan yang setiap hari kita lakukan tanpa sadar. Otak kita adalah komputer tercanggih yang pernah ada di alam semesta. Lebih cepat dari superkomputer manapun. Tapi komputer ini bisa rusak. Bukan karena jatuh, bukan karena terbakar, tapi karena cara kita menggunakannya. Hari ini, kita akan membongkar kebiasaan-kebiasaan yang diam-diam merusak otak dan pola pikir kita. Kita akan bahas kenapa kebiasaan itu berbahaya, bagaimana mereka menghancurkan kemampuan berpikir kita, dan yang paling penting, bagaimana cara memperbaiki dan mempertajamnya kembali. Saya akan minta satu hal dari Anda. Selama 1 jam ke depan, jadikan ini waktu untuk Anda. Matikan distraksi. Dengarkan dengan hati terbuka. Karena saya percaya, kalau Anda benar-benar menerapkan apa yang kita bahas hari ini, hidup Anda bisa berubah. Kebiasaan yang merusak otak. Kebiasaan 1, konsumsi informasi sampah. Coba kamu bayangkan ini, Anda punya sebuah taman indah. Di dalamnya ada bunga warna-warni, pepohonan rindang, dan udara segar. Taman itu adalah otak Anda. Tapi setiap hari, Anda membiarkan orang membuang sampah ke taman itu. Plastik, kaleng, sisa makanan. Awalnya Anda pikir, sedikit sampah tidak masalah. Tapi minggu demi minggu, bulan demi bulan, bunga mati, pohon layu, dan taman itu berubah menjadi tempat kumuh. Itulah yang terjadi saat Anda membiarkan informasi sampah masuk ke otak Anda. Gosip yang tidak berguna, drama tanpa ujung, berita penuh kemarahan, komentar toksik dari orang asing di media sosial. Semua itu adalah sampah. Dan seperti sampah di taman, mereka mengambil ruang yang seharusnya diisi dengan hal-hal bermanfaat. Penelitian psikologi menunjukkan, otak manusia punya kapasitas perhatian yang terbatas. Kalau kapasitas itu diisi hal yang tidak berguna, kita tidak punya lagi ruang untuk hal penting. Itulah kenapa banyak orang merasa capek padahal seharian cuma pegang HP. Bukan karena fisiknya lelah, tapi karena otaknya kewalahan memproses sampah informasi. Kalau Anda ingin mempertajam pikiran, mulailah dengan diet informasi. Bukan berhenti total dari hiburan, tapi saring apa yang masuk. Tanyakan pada diri sendiri, apakah informasi ini membantu saya tumbuh atau tidak? Kalau tidak, jangan beri ruang di kepala Anda. Kebiasaan 2, multitasking berlebihan. Saya tahu, di dunia yang sibuk ini, multitasking terlihat keren. Orang bangga berkata, saya bisa mengerjakan 5 hal sekaligus. Tapi mari kita jujur, apakah hasilnya benar-benar maksimal? Otak manusia tidak dirancang untuk fokus pada banyak hal dalam satu waktu. Yang sebenarnya terjadi saat multitasking adalah otak berpindah-pindah fokus dengan sangat cepat. Dan setiap kali berpindah, otak menghilangkan energi dan konsentrasi. Penelitian bilang, setiap gangguan kecil, seperti notifikasi HP, bisa membuat kita butuh 20 menit untuk kembali fokus penuh. Sekarang bayangkan Anda membuka HP setiap 5 menit. Itu berarti Anda tidak pernah benar-benar fokus sepanjang hari. Ini seperti mencoba berlari maraton, tapi setiap 10 meter berhenti untuk istirahat. Anda tidak akan pernah mencapai garis akhir dengan cepat. Kalau Anda mau otak yang tajam, latihlah untuk fokus pada satu hal dalam satu waktu. Beri 100% perhatian, lalu pindah ke hal berikutnya. Itu jauh lebih efektif daripada membagi perhatian ke banyak hal sekaligus. Kebiasaan 3, tidak memberi tantangan pada otak. Otak itu seperti otot. Kalau tidak dilatih, dia akan melemah. Sayangnya, banyak orang menjalani hidup dengan rutinitas yang sama setiap hari. Bangun, kerja, pulang, nonton, tidur. Tidak ada hal baru, tidak ada tantangan. Awalnya, ini terasa nyaman. Tapi lama-lama, zona nyaman itu berubah menjadi jebakan. Tanpa disadari, kemampuan memecahkan masalah menurun, kreativitas mati, dan kepercayaan diri melemah. Ingat, tantangan adalah vitamin untuk otak.
belajar skill baru, menghadapi masalah baru, mencoba hal yang belum pernah dilakukan. Semua itu membuat otak membentuk koneksi baru yang pada gilirannya mempertajam pikiran Anda. Kebiasaan 4, kurang istirahat mental. Istirahat bukan cuma tidur. Istirahat mental berarti memberi waktu bagi otak untuk memproses dan memulihkan diri. Tapi di zaman sekarang, bahkan saat istirahat pun kita tetap sibuk. Sibuk melihat layar. Otak yang terus-menerus dipaksa memproses informasi tanpa jeda akan mengalami mental fatigue. Akhirnya kita merasa lelah, mudah marah, dan sulit berpikir jernih. Kalau mau otak tetap tajam, beri dia waktu istirahat. Matikan semua layar setidaknya 1 jam sebelum tidur. Berjalanlah di alam. Beri ruang bagi pikiran untuk bernapas. Kebiasaan 5, self-talk negatif. Setiap kata yang Anda ucapkan pada diri sendiri adalah perintah bagi otak. Kalau Anda sering berkata, aku bodoh, aku nggak bisa, atau aku selalu gagal, maka otak akan bekerja untuk membuktikan itu benar. Ini bukan sekedar motivasi kosong. Neuroscience membuktikan bahwa pikiran yang diulang akan memperkuat jalur saraf tertentu. Kalau yang diulang negatif, jalur negatif itu yang akan dominan. Jadi, mulai sekarang, kendalikan dialog batin Anda. Bicaralah pada diri sendiri seperti Anda berbicara pada orang yang Anda cintai. Kebiasaan yang kelima, menelan informasi tanpa filter. Teman-teman, di zaman sekarang ini, informasi datang seperti banjir. Media sosial, berita online, video, artikel, semuanya bersaing untuk masuk ke dalam otak kita. Masalahnya adalah banyak orang yang menelan semua informasi itu tanpa saring, tanpa berpikir kritis. Akibatnya, otak jadi penuh dengan sampah informasi, gosip, dan opini yang belum tentu benar. Bayangkan, otak Anda seperti sebuah taman. Kalau setiap hari Anda menaburkan benih apapun tanpa pilih, bahkan benih gulma, maka taman itu akan dipenuhi tanaman liar yang mengganggu bunga dan pohon yang sebenarnya ingin Anda tumbuhkan. Sama seperti itu, ketika Anda membiarkan otak menyerap semua hal negatif, maka pola pikir Anda akan ikut dipenuhi kebingungan, kecemasan, dan bahkan ketakutan. Kuncinya adalah filter informasi. Sebelum menerima sebuah informasi, tanyakan pada diri Anda, apakah ini bermanfaat? Apakah ini benar? Apakah ini mendukung tujuan hidup saya? Ingat, bukan berarti kita menutup mata dari realitas, tetapi kita memilih untuk memberi ruang di otak hanya untuk hal-hal yang memberi nilai positif. Otak yang tajam adalah otak yang terlatih memilah. Kebiasaan keenam, terlalu sering menunda keputusan. Salah satu pembunuh ketajaman otak yang jarang disadari adalah procrastination, menunda keputusan. Bukan cuma menunda pekerjaan, tapi menunda memutuskan. Banyak orang berpikir, nanti saja. Padahal keputusan yang cepat dan tepat adalah seperti otot. Semakin sering dilatih, semakin kuat. Saat Anda menunda, otak terbiasa mencari alasan, bukan solusi. Lama-kelamaan, kemampuan otak untuk mengeksekusi akan menurun. Anda jadi ragu-ragu, takut mengambil resiko, dan selalu mencari jalan aman, yang sebenarnya membuat Anda diam di tempat. Mulailah melatih otak untuk mengambil keputusan kecil dengan cepat. Misalnya, memutuskan menu makan tanpa pikir lama, menentukan langkah pertama dari sebuah tugas tanpa banyak analisa berlebihan, mengambil tindakan segera saat ide muncul. Otak yang sering dilatih mengambil keputusan akan lebih gesit, fokus, dan punya insting yang kuat. Kebiasaan 7. Kurangnya tantangan mental. Pernahkah Anda merasa hari-hari Anda berjalan otomatis, seperti autopilot? Bangun, kerja, pulang, tidur, ulang lagi. Kalau pola ini terus berjalan tanpa ada tantangan mental, otak Anda mulai malas berpikir. Otak butuh olahraga. Tantangan mental seperti belajar bahasa baru, mencoba memecahkan teka-teki, mempelajari keterampilan baru atau memecahkan masalah kompleks, semua itu akan menyalakan kembali area-area otak yang mungkin sudah jarang digunakan. Coba ingat saat Anda pertama kali belajar mengendari motor atau mobil. Waktu itu, Anda penuh fokus. Semua indera bekerja sama. Itulah bukti bahwa otak berkembang saat diberi tantangan. Jadi, jangan biarkan hidup Anda terlalu nyaman. Kenyamanan yang berlebihan bisa membuat otak tumpul. Kebiasaan 8. Lingkungan yang tidak mendukung. Otak kita adalah hasil dari lingkungan yang kita pilih.
Kalau Anda berada di sekitar orang-orang yang suka mengeluh, berpikir sempit atau hanya bicara soal hal negatif, pola pikir Anda akan ikut terbentuk seperti itu. Sebaliknya, jika Anda sering berinteraksi dengan orang-orang yang optimis, berpikir besar dan berorientasi pada solusi, otak Anda akan terbentuk menjadi lebih kreatif dan produktif. Pilih lingkungan yang bisa memaksa otak Anda berkembang. Misalnya, bergabung dengan komunitas belajar, mengikuti forum diskusi yang membahas ide-ide baru, menghabiskan waktu bersama orang-orang yang punya mimpi besar. Ingat pepatah, besi menajamkan besi. Anda akan menjadi rata-rata dari 5 orang yang paling sering Anda temui, maka pastikan rata-rata Anda adalah orang-orang yang menginspirasi. Solusi memperbaiki mindset. Cara mempertajam pola pikir dan mengembalikan kekuatan otak. Sekarang, saatnya kita beralih. Dari membahas kebiasaan yang merusak otak, kita masuk ke tahap yang jauh lebih penting, yaitu memperbaikinya. Karena kabar baiknya adalah, otak kita itu seperti otot. Kalau rusak, ia bisa dipulihkan. Kalau tumpul, ia bisa diasah lagi, dan kalau lemah, ia bisa menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Asalkan kita tahu caranya dan mau melakukannya. 1. Menanamkan mindset belajar sepanjang hidup. Banyak orang berpikir belajar itu hanya di sekolah, lalu selesai saat lulus. Padahal, itu adalah kesalahan fatal. Otak yang berhenti belajar ibarat pisau yang dibiarkan berkarat. Mulai sekarang, tanamkan satu prinsip ini dalam hati. Saya akan menjadi pembelajar seumur hidup. Belajar bukan hanya soal membaca buku tebal atau mengikuti kuliah formal. Belajar bisa dari buku, podcast, seminar, obrolan dengan orang bijak, bahkan dari kesalahan kita sendiri. Jadikan rasa ingin tahu sebagai bensin untuk pikiran Anda. Jangan pernah puas dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Ingat, dunia berubah setiap hari, dan orang yang bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi lewat belajar. 2. Latihan berpikir kritis setiap hari. Pola pikir tumpul sering muncul karena kita menerima informasi mentah-mentah tanpa pernah mempertanyakannya. Latihan berpikir kritis bisa dimulai dengan pertanyaan sederhana. Apakah ini fakta atau opini? Apa buktinya? Bagaimana jika saya melihat ini dari sudut pandang yang berbeda? Dengan begitu, otak kita terlatih untuk memilah informasi, bukan menelanya bulat-bulat. Dalam jangka panjang, ini akan membuat pikiran kita tajam, waspada, dan sulit dimanipulasi. Otak yang terlatih kritis itu ibarat benteng kokoh. Ia melindungi kita dari kebohongan, manipulasi, dan jebakan pola pikir negatif. 3. Disiplin menyaring informasi. Otak adalah ladang subur. Apa yang kita tanam, itu yang akan tumbuh. Jika setiap hari kita menanam gosip, drama, dan berita negatif, maka pikiran kita akan tumbuh liar tanpa arah. Solusinya adalah diet informasi. Batasi waktu di media sosial. Pilih akun atau channel yang menginspirasi, bukan yang memicu iri, marah, atau takut. Konsumsi berita seperlunya, bukan sampai membuat kita cemas berlebihan. Dengan menyaring informasi, kita sedang menjaga kebersihan makanan otak kita. 4. Menguasai seni berpikir jangka panjang. Banyak masalah dalam hidup muncul karena kita terlalu fokus pada kesenangan instan, bukan manfaat jangka panjang. Latih otak untuk bertanya, apa dampaknya 5 tahun ke depan kalau saya melakukan ini? Bagaimana pilihan ini membentuk masa depan saya? Saat kita terbiasa memikirkan konsekuensi jangka panjang, kita akan menjadi pribadi yang sabar, bijak, dan sulit tergoda oleh kebiasaan buruk. 5. Melatih konsistensi dalam latihan mental. Seperti halnya tubuh butuh olahraga, pikiran juga butuh latihan. Bisa dimulai dari menulis jurnal harian untuk melatih fokus dan refleksi diri, memeditasi untuk menenangkan pikiran dan meningkatkan konsentrasi, membaca setiap hari minimal 15 menit. Konsistensi ini akan membuat otak kita terbentuk menjadi alat yang tajam, siap digunakan kapan saja. 6. Lingkungan yang mendukung pertumbuhan. Otak berkembang lebih cepat jika berada di lingkungan yang positif. Lingkungan itu bukan hanya tempat fisik, tapi juga lingkaran pertemanan. Berkumpullah dengan orang yang membuat Anda berpikir lebih besar, yang menantang ide-ide Anda dan mendorong Anda keluar dari zona nyaman. Hindari orang yang suka mengeluh, meremehkan impian, atau membuat Anda ragu pada diri sendiri. Karena lingkungan yang salah bisa menjadi racun yang diam-diam membunuh motivasi. 7. Menata ulang self-talk.
Apa yang kita katakan pada diri sendiri setiap hari membentuk kualitas pikiran kita. Jika setiap hari kita berkata, "Saya bodoh, saya gagal, saya tidak bisa," maka otak kita akan mencari pembuktian untuk mendukung kalimat itu. Mulai sekarang ganti dialog batin Anda. Katakan, "Saya sedang belajar. Saya bisa mencoba cara lain. Saya punya potensi yang belum saya maksimalkan." Self-talk positif bukan berarti menipu diri sendiri, tapi memberi otak energi untuk bergerak maju. 8. Mengubah masalah menjadi latihan mental. Daripada melihat masalah sebagai beban, lihatlah itu sebagai gym untuk otak Anda. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk melatih kesabaran, kreativitas, dan keberanian mengambil keputusan. Orang yang memiliki mindset tajam tidak berharap hidup tanpa masalah. Mereka berharap menjadi cukup kuat untuk menghadapinya. Membangun mindset yang kuat itu bukan proses instan. Setiap hari, kita sedang membentuk jalan pikiran kita, entah menuju keberhasilan atau sebaliknya. Dan perjalanan ini akan jauh lebih ringan kalau kita belajar bersama. Itulah kenapa di channel Mindshift ini kita akan terus membahas kebiasaan, strategi, dan ilmu yang bisa mengubah cara kita berpikir sehingga hidup kita ikut berubah. Kalau Anda merasa apa yang kita bahas hari ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe. Bukan sekedar untuk mengikuti channel ini, tapi sebagai komitmen Anda kepada diri sendiri, bahwa mulai hari ini Anda siap melatih pikiran Anda menuju versi terbaik. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Dan mungkin langkah itu dimulai di sini, bersama kita.